Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Ale Tuhan Jehovah, nunga tutu dipukaho patuduhon tunaposom hati bulomu doh tanganmu nagugui. Aitung debata dia ma di banua gijang manang di tanoon na tarbahesa patupahon songon jadi ami dohot songon hagugo ommi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nasarian kita hari ini adalah bagian dari doa Musa. Sebagai seorang pemimpin besar umat Israel, dalam kerendahan hati mengakui kebesaran Tuhan oleh karena kuasanya yang tidak tertandingi, dan dengan kekaguman memuji Tuhan karena keajaiban karyanya. Sekalipun Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian, tetapi ia tetap bersyukur atas kesempatan untuk melihat sebagian dari kemuliaan Allah lewat perbuatan-perbuatannya yang membawa umat Israel keluar dari Mesir, melakukan berbagai mujizat untuk memelihara hidup umat itu di tengah berbagai kesulitan. Dan hari ini pujian dan kekaguman Musa ini diperdengarkan buat kita di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Di tengah dominasi pengandalan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, bisa saja kita melupakan peran Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak jarang juga kita berpikir bahwa seolah-olah hidup kita ini ditentukan dan dijamin oleh kemampuan kita lewat ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Selain itu sahabatku, terkadang kita juga terlalu sibuk dengan aktivitas dan masalah-masalah kita sehingga kita melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kesadaran kita akan kebesaran Tuhan disegarkan lagi, bahwa hidup kita, segala sesuatu yang boleh kita nikmati adalah perbuatan Tuhan Allah yang besar. Nafas kehidupan, perlindungan, dan berkat yang tidak terhitung banyaknya. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan selalu menyatakan sikap hati yang selalu bersyukur. Bagaimana kita harus bersyukur atas kehidupan kita yang mungkin saja penuh keterbatasan. Bagaimana kita bersyukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dan serba kekurangan. Sahabatku, Musa tidak memandang keterbatasannya sebagai pemimpin yang tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan sebagai sebuah kekecewaan. Dia tidak menjadikan apa yang sudah dilakukannya membawa umat keluar dari Mesir sebagai alasan untuk menuntut Tuhan supaya diikut sertakan sampai ke tanah Kanaan. Sebaliknya, ia tetap memuliakan Tuhan. Maka kita juga diajak dalam setiap keterbatasan dan kekurangan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, bahkan saat doa-doa kita belum sepenuhnya terjawab. Seperti Musa percaya, kita diajak percaya pada keajaiban tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam iman yang demikian, maka dalam kesulitan kita akan tetap dapat memandang kepadanya dan mengingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa mengubah segala sesuatu menjadi baik. Maka sambil berharap pada belas kasih Tuhan, tetaplah naikkan pujian syukur kepadanya, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.